dengan lawannya MIBR. Apa yang kalian nantikan akan muncul nih dari tim MIBR? Kalau aku mungkin bakal lebih nungguin bagaimana trio midnya membuka sinerginya sih Bude. Karena dari tadi aku ngelihatnya baru yang aktif di EXP, jungle sama mid lane-nya nih. Kayak Ray sebagai roamer dari MIBR Lost, aku masih belum ngelihat dia bikin action yang begitu banyak. Jadi mungkin harus lebih banyakin lagi action per minute-nya. Biar lebih balik lagi lebih on point lagi juga mainnya. Atau mereka kewalahan karena gameplay dari tim Vitality dari game pertama. Kita melihat dari pick-pickan hero-nya tim MIBR di game pertama. Seperti mereka ingin menjawab tapi tak bisa. Karena dari tim Vitality mereka beradu dengan sangat cepat. Dengan kemampuan mereka yang bisa dibilang di atas rata-rata. Sempat kewalahan sedikit tapi mereka bisa cepat. Apakah ini Cassius Effect B? Wah kalau ngomongin Cassius udah jelas banget ya Bude, dari awal kehadiran dia. Emang dia punya satu specialty, itu adalah experience. Dan experience dia mungkin bisa dia share lah. Karena dia pernah ada di level tertinggi, Bude. Dia pernah ada di MPL, dia pernah merasakan M-Series juga. Walaupun tidak mendapatkan piala, tapi kan balik lagi experience. Ya. Jadi mungkin di momen-momen penting, momen-momen yang krusial, clutch factornya bisa di sharing lah ke sana. Anak-anaknya. Oke, ngelihat racikan Cassius di game pertama untuk tim Vitality, apa Be? Pendapatmu di game pertama tadi? Apa yang berusaha ia ingin lakukan dengan timnya? Kalau dari yang aku lihat, dengan dia ambil Cloud Atlas, udah jelas dia pengen mendominasi dengan hero yang on paper, masih nggak jauh-jauh dari meta. Tapi yang paling jelas adalah emang dia lagi kayaknya ambil pick-pickan aman dulu Bude di game yang pertama. Karena terbukti kan kayak 3 pick atasnya kan Cloud, Atlas, Guinevere. Kayak Guinevere jelas banget buat ngomongin soal kontes Teamfight Turtle, dia bisa imun retri. Atlas ya emang hero yang lagi meta banget, sampai dengan terakhir kita ngomongin di wildcard dari MSI WC aja dia masih on paper kuat banget, win rate-nya juga bagus. Cloud hero yang paling aman juga buat di mid game late game. Tapi mereka ban nih Atlasnya, nggak mau dikasih atau gimana Ol? Emang Atlas kayak udah jadi priority roam sekarang sih. Semengganggu itu bukan cuma dari Fatalingnya, presensi perfect match dengan pasifnya juga kan. Itu meresahkan lah. Ya, yeah, Frigid Breath. Itu kan termasuk sisi level tinggi juga ya. Iya. Kayak setara Petrify karena memberikan efek Frozen. Dan kalau di first pick Atlas, Bude, takutnya ya balik lagi ya, Lalale nanti bakal react dengan menggunakan Valentina mid lane. Yep. Valentinanya malah lebih mudah ya, karena di Turtle 1 udah pasti bakal punya Fataling, tinggal copy aja ultimate-nya Atlas. Oke, tapi dengan pick yang comfortable di game pertama, berarti kalian mengharapkan akan ada comfortable lainnya nih di game kedua? Yang main aman-aman aja dulu untuk tim Vitality kah? Kayaknya MIBR Lost yang harusnya mainnya aman dulu deh. Mainnya hero nyaman ya. Ya main hero-nya aman. Soalnya jujur nih Bang Cassius enak banget. Kayak ngasih strategi anak-anaknya full hero-nya banyak. Nah itu poin plus juga tuh. Iya. Kelimanya. Kelimanya terutama kalau menurut aku yang paling variatif ya full hero-nya tuh di Chini sih. Kagura, Oke, ini Lucian, mid Kadita, lane yang bisa segalanya berarti ya? Real. Jadi se-fleksibel itu first pick langsung Akai. Kita udah ngeliat ya di Grand Final MPL Indonesia kemarin Akai mengerikan apa juga. Benar. Objektif Power. gaming. Ya objektifnya kuat. Ditambah lagi kalau kita ngomongin soal bagaimana kehadiran dari Akai ini, efeknya emang luar biasa di area-area sempit. Jadi kalau misalkan dia mau invade jungle, ambil teamfight di purple buff, orange buff, di river turtle, enak banget sih Bude dengan adanya heavy spin. Oke, menjadi hero yang mungkin bisa mahal, mau fokus ke arah objektif dan lain-lainnya, tapi Grok kembali diambil. Power ya. Ini baru yang kita mention tadi, yang mungkin Bude pertanyakan soal pick nyamannya di mana ya? Kayaknya harus di MIBR Lost deh. Karena kalau misalkan dia main dengan pick yang gak nyaman, dia lagi ketinggalan poin yang pertama, yang kedua dia butuh poin, jadi ya ambil yang paling nyamannya dulu aja deh. Ya, udah pegangan harusnya ya. Ya tapi ini juga jadi memungkinkan untuk Arlot bisa dimainin juga gak sih? Lagi nih, gue bias banget sama Arlotnya siapa namanya Fumeko. Kenapa? Apa yang Dia tuh tipikal EXP, preman EXP Bude. Agresif banget, jadi kayak pakai hero-hero damage tuh wow banget ya? Tambah Arlot, tambah yang main Tufumi. Ada kombonya sama Akai.
Ada kombonya. Ya tapi ini di sini juga lagi-lagi ya, Coach Cassius menunjukkan sebuah pick yang sangat-sangat tepat Nice. sasaran. Mm-mm. Dia ngambil Valentina di 3 pick atas. Tujuannya jelas banget. Kalau Valentinanya ada di MIBR Loss, udah pasti sama-sama punya heavy spin, kayak adu gangsing aja jadinya. Adu Beyblade. Sementara kalau misalkan di tangan dari Vitality, kebetulan dengan 2 pick atasnya ada Grok, Valentinanya udah pasti bakal ngambil Tectonic Charge. Jadi malah keuntungan banget nih kalau misalkan Valentinanya bisa inisiasi bareng sama Akai. Ya dia bisa jadi menciptakan 2 combo lah. Jadi udah plus 1 nih untuk ngomongin romer kombonya juga. Oh, well pilihan yang sangat cepat dan sangat menjawab untuk kedepannya. Tapi kalau dilihat dari kiri mereka kayak udah mempersiapkan 1-2 step ahead berarti gitu ya. Dan Valentina, tapi jawaban Suyo dari MIBR Power lagi sih. power lagi. Nyamannya ya, walaupun kita ngeliat di akhir-akhir ini Suya udah lumayan tertinggal ya kan, udah mulai digeser lah tahtanya dengan adanya Akai, dengan Guinevere juga yang lebih sering muncul ya kalau kita lihat. Ya mungkin kalau aku ada sedikit mempertanyakan di Suyonya kenapa, karena ketika mereka udah langsung show Kimi di atas, kenapa nggak langsung kombinasiin aja dengan mungkin hero yang kebetulan open sebagai tank jungle. Baxi atau Balmon juga nggak ada masalah. Balmon. Yang penting Kiminya tetap bisa nembak. Sementara duanya ada badan gitu loh. Satu grok ya, satu plus tank jungle. Kalau misalkan bawa Suyo, otomatis di sini EXP-nya yang harus tebel nih. EXP-nya nggak boleh yang gampang kena gank, gampang kena damage terus tumbang. Karena nanti akan berdampak kepada Kiminya, nggak bakal bisa ngedeal damage dengan bebas. Leluasa ya. Ya dengan leluasa. Karena dia butuh badan, dia Butuh badan. yang ada di depan untuk nahanin dan memberikan damage maksimal. Tapi hero-heronya udah mulai disapu-sapuin ya, sebenarnya dibuang, ada dibuang. Tapi Arlot dari Fumiyaka nggak akan kita lihat. Aduh Aul, Maaf ya. mau teriak ke Su nggak? Ya jangan di-ban lah. Oh, jangan ya. Tapi kayak kalau EXP tebel di sini opsinya sebenarnya masih ada Uranus lah ya. Buat makan resource juga. Ya masih Jadi ada. tembok aja tuh ya jalan-jalan ya. Bener. Yang penting tugasnya bener-bener nelan damage, Kiminya bisa ngedamage, itu aja. Ya efek sisinya udah ditutup sama ini juga kan, Grok. Si robot. Sesuai dengan yang Aul bayangkan. Oke, masih ada hero badan dengan ada Uranus. 4 hero ini jadi lebih bersinergi dengan kalian lihat. Lebih bisa ada sinerginya Bu ya, Lebih karena playable. ya lebih playable lah. Jadi Groknya bisa main, Suyun juga bisa main, Kiminya ada teman main juga. Ya mungkin kalau emang mau ditambahin fighter di gold lane juga nggak ada masalah. Tapi kalaupun emang mau ambil pick marksman lagi di last picknya buat MIBR Loss juga gak ada masalah sama sekali. Yang penting udah ada 2 badan di depan. Itu udah ngejawab banget. Lapu-lapu. Dipakai kembali di repick. Ya ini untuk ngegangguin Kimi juga ya. Dan di mid game late gamenya bisa bikin blade armor. Dan itu akan berdampak sekali untuk Kimi yang punya basic attack juga. Udah pasti bakal kepantul lagi. Dan Matilda Akai ternyata. Ini yang sempat kita singgung juga tadi Bude soal support yang emang naik. Dan naiknya luar biasa sih emang, terutama buat Matilda. Karena magic power dari sebelumnya itu nggak main-main sih naiknya. Kayak hampir lebih dari 40%. Lunox, Gold Lane. Lunox Gold Lane kah? Ya Lunox Gold Lane harusnya. Berhadapan dengan Cloud. Oke para caster, kita ingin melihat bagaimana gambaran dari game kedua dengan 10 hero yang udah mereka ambil. Sokabe dan All, bagaimana game kedua? Bagaimana game yang kedua ya? Iya. Ini pertanyaan menarik sih. Aku juga merasa apakah emang ini adalah Lunox yang benar-benar pick nyaman seperti yang tadi udah kita singgung sebelumnya. Yap. Tapi ya kalau ngomongin soal team fight-nya, Matilda, tim fight jangka panjang, Akai, dia juga punya heavy spin, combo Panther ya, panda terbang. Panther tuh ya. Udah pasti jelas nih bakal muncul harusnya di game ini. Tapi pick Valentina sih, masih di pick Valentina 3 atas ini. Ini ngejawab banget sih, first item glowing wand seperti biasa sebagai mid laner. Dan dia juga sebagai mid laner kan punya pasif yang dimana ketika dia memberikan deal damage, dia akan mendapatkan EXP. Dan mari kita lihat seperti apa di game yang kedua, karena sudah ada 3 wave minion ternyata yang tertahan oleh MIBR Loss dari Ray. Ya, itu udah pasti perhitungan matang ya hero power harusnya untuk menutup lajunya minion. Detik 8 ya seperti biasa. Sebenarnya kalau ngelihat dari Lunox yang bersama dengan Kimi juga, ntar Radiant Armor bisa jadi sebuah jawaban nih. Radiant Armor, Blade Armor buat Fumiko kayaknya bakal jadi jawaban banget. Ataupun emang mau langsung ya, just fall drone atau bahkan nge-skip Blade Armornya nggak apa-apa. Yang penting ada Radiant Armor atau bahkan Radiant Shield, itu bakal jadi jawaban banget.
Karena 2 magic damage ini loh yang bakal ngebuat MIBR loss kuat banget di early game-nya. Tapi yang serem sih ini Vivian bisa bawa siapa aja ya buat tabrak ke belakang. Mau ke Lalalennya kah? Terutama harusnya Lalalen sih. Ya, yang bawa Purify cuma Mikiari. Tapi di sisi lain juga kalau kita ngomongin soal Blue Nox dari Padinnya, ingat dia punya Order Brilliance, jadi susah banget buat ditarget sebenarnya. Ya, udah gitu ada lifesteal kan dari Starlight Pulse-nya juga kan yang ngebuat ya landingnya cukup kuat dan udah ngasih pressure juga kalau kita intip tadi sedikit. Sementara Chini mencicil dari arah tengah aja dulu. Viviannya juga masih belum ada gerakan untuk menuju ke arah rotasi kemanapun, masih aman. Tapi lagi-lagi nih, MIBR loss, early-nya pattern yang dipegang sama Hayop lebih cepat Terbukti ya dari EXP yang didapatkan ya. Outputnya udah kelihatan mirip banget. Wah, tapi early game-nya ternyata yang berbeda. First Blood. Vivian jadi korban barusan. Yes, itu dia ya. Tertangkap dengan komit dari 4 orang sekaligus. Agak sedikit menahan lagi untuk tim Vitality kali ini. Tapi Mikiari akan dibiarkan terlebih dahulu karena damage dari tim Vitality masih belum cukup sih Bahkan untuk... di area gold lane juga kalah pok sepertinya. Baru nih kontes Team Fight Turtle nih yang bakal menarik. Ya, karena Vival udah level 4 sebenarnya. Masih ada heavy spin yang ditahan dari Vivalnya juga. Lalanen dipaksa untuk mundur. Fumi Eko mencoba untuk maju, tapi Chini mencoba untuk masuk lagi dengan IMU menuju ke arah Tectonic Chart. Tapi Chell terkena solo kill dari Padinya. Ditukar dengan adanya Vival yang mendapatkan Turtle. Apakah ini menjadi pertukaran yang worth? Wah, udah pasti agak beda ya. Karena point kill didapatkan 2 in total dari MIBR loss. Sementara trade kill-nya nggak didapatkan tadi karena Tectonic Charge-nya nggak kena yang terlalu on point. Sekarang heavy spin. Oke, menuju ke arah seorang Hayop, tapi nggak ada power damage ternyata. Sempat untuk adanya Chini menyambut damage ya. Vival mencoba untuk kabur. Masih bisa untuk diselamatkan juga dengan adanya Vivian. Tapi bakal coba untuk di-flicker lagi Lalalen. Akankah dia bisa selamatkan dan bakal coba dikejar dengan Fumi Eko. Tidak berhenti sampai situ, Mikiari. Masih ada Purify dan harusnya damage dari tim Vitality masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Mikiari. Tapi tadi Lalalen agresif tapi ya nggak dapet. Itu dia dan baru kita bertanya di mana backupnya, ternyata ada Chini yang buang flicker. Dia langsung lasit karena dari Hayop. Dan lagi-lagi cuma Chell di sini yang mengalami kerugian tadi ya karena solo kill. Tapi gak ada masalah karena lihat sharing experience dari Turtle didapatkan oleh tim Vitality, membuat mereka dari level imbang tinggal farming buat sekarang dan juga tinggal bagaimana next fight-nya. Karena ternyata Chini memilih untuk mengambil dari Wah, Tectonic Chart defensif. Untuk Ray kabur ya. Oke, Hayop masih farming dulu. Si aman harusnya, tapi ya ini nih. Padinya yang dari tadi memberikan pressure menuju ke arah Chell, udah mulai dibantu dengan Chini dan akhirnya terpaksa mengeluarkan Blast of Order. Wah, ini ada sedikit chaosan juga di bagian top lane sepertinya. Pencurian monster jungle yang mulai terjadi. Vival dan 2 game kita lihat ketinggalan dari EXP yang didapatkan, tapi ternyata sekarang dia udah mulai keep up dengan itu. Dan bahkan mungkin mau nge-trigger Mikiari punya Purify, tapi masih sulit. Terjaga ya. Terjaga sekali sana Purify-nya. Kalaupun dia mengeluarkan heavy spin, bakal jadi kerugian. Wah, sakit banget itu Arcane Shade tadi ya. Dari Chini menuju ke arah Lalanen, tapi mencoba untuk maju dari Hayopnya. Ditangkap heavy spin kali ini dan Fumi Eko lagi-lagi menjadi eksekutor. Membuat dari sang jungler untuk MIBR hilang begitu saja. Tectonic Chart dari Ray. Tidak ada follow damage yang bisa masuk dari MIBR Padinya. Terjebak sendirian di depan. Masih ada Blast of Order untuk melakukan aksi pembelaan diri untuk mundur terlebih dahulu. Dan tidak ada pertukaran yang terjadi lagi. Lagi-lagi keuntungan untuk tim Vitality. Dan bahkan sekarang 1.300 gold. Mereka dapatkan kembali invade jungle. Mereka ready dengan retribution. Hayop belum siap dengan teman-temannya. Tech charge kena 2. Oke, Chini harus mundur. Chininya harus mundur dulu. Tapi Fumi Eko mencoba untuk langsung mengikuti ke arah belakang. Fumi Eko killing spree dan bahkan double kill diamankan. Membuat dari Lalana dan juga Ray menghilang begitu saja. Dan Chini juga mulai masuk. Hayop yang menjadi korban ketiga dari MIBR. Dan memberikan nafas untuk Chell di arah bottom lane. Sehingga akhirnya bisa dapetin turret. Tapi heavy spin mencoba untuk menuju ke arah seorang Mikiari yang akhirnya tertrigger dari segi Purify yang dia miliki. Tapi Padinya betul maju dan flicker dari Chini. Membuat akhirnya dari Padinya pun tumbang. Sengatan lebah yang sangat-sangat mematikan. 4.500 gold di menit yang kelima. Bahkan ini hampir mendekati 1.000 gold per menit tadinya. Ketika tidak ada kesalahan sedikit pun dari tim Vitality. Tidak berhenti sampai sana, mereka invade lagi.
Orange buff yang dimiliki oleh Hayop tidak dikasih sedikit pun celah untuk Hayop bisa mulai snowballing. Kecuali pertukaran di bagian bottom lane. Dan itu pun kalau tidak kehilangan mid lane. Yap, karena Circling Eagle udah langsung men-trigger ke arah Blaze of Order. Flicker juga terpaksa dikeluarkan, tapi kejaran dari Fumieko tidak akan memberikan ampun, tapi padinya masih bisa kabur. Tectonic Charge sudah mulai terlihat, tapi Blazing Duet dari Chell kali ini menuju ke arah seorang Mikiari dan juga Ray mencoba untuk mundur. Belum ada lagi poin kill yang tercipta selain La La Land yang bertukar nyawa dengan Fumieko. Wah, tapi pertukarannya lagi-lagi ya. Mid lane untuk EXP. Mau dari manapun ini udah pasti bakal jadi keuntungan buat tim Vitality. Walaupun Fumieko harus di shutdown. Dan La La Land memiliki peran yang sangat krusial di sini. Dari awal kita bilang dia ambil Kimi, berarti dia harus bertanggung jawab untuk bisa menjadi damage dealer utama untuk MIBR loss. Keuntungan yang tadi sempat dapat dari solo kill Padinya sekarang seolah percuma. Karena Chell udah level 9, unggul gold juga, unggul dari segi objektif, on the way. Untuk turtle yang ketiga, cari lagi sama Vivian sepertinya. Wah, Circling Eagle hanya memberikan teori ancaman, tapi Vivian hati-hati, damage dari Hayop juga sudah cukup menyakitkan. Dan jangan lupa dia punya Sky Pierce. Jangan sampai terisi. Jangan sampai terisi karena 3 death. Jadi Hayop udah menunjukkan ya bahwa dia terkena tekanan yang begitu luar biasa. Invade jungle yang gak berhenti. Dan ini emang kekuatan dari tank jungle. Yang selalu kita bilang kalau misalkan ngomongin invade jungle, keuntungan, kontes, fight jangka panjang di early game, mid game. Tank jungle plus support emang solusinya. Iya. Makanya mereka harus menutup game ini secepat mungkin. Jangan sampai membiarkan Kimi dari La La Land bisa mendapatkan power spike di mid game. Terus gameplaynya juga jadi fleksibel banget ya. Kayak dengan adanya Matilda bisa backup, bisa initiate, bahkan bisa ngepok juga. Tadi Soul Bloom-nya sakit banget. Sakit banget. Karena peningkatan damage-nya emang Soul Bloom lumayan paling tinggi ya untuk ngomongin persenan buff. Makanya hot banget ya untuk Matilda. Ya hot takes buat Matilda ya. Makanya aku malah menantikan bukan cuma Barats Matildanya, tapi Matilda dan Alpha juga. Matilda Balmond gimana? Matilda Balmond boleh. Boleh ya? Boleh banget, boleh banget. Oke, Mikiari yang Dirian. dari tadi nge-split ya di arah bottom lane, dapetin inner turret juga, dan harusnya ini akan menjadi sebuah punishment yang didapatkan. Purify memang terbuka, tapi lihat Soul Bloom-nya sakit banget. Ya sakit dan begitu dalam ya damage yang diberikan. Belum lagi dengan adanya item Magic Power yang sekarang emang harus dimiliki oleh Matilda dan Wow, itu dia Tectonic Flicker dari Cini. Tapi reaksi yang dilakukan oleh MIBR juga cukup bagus buat dari Cininya pun harus tumbang. Diva tidak berhenti, Vivian mencoba untuk kabur tapi targeting dari Fumieko. Lagi-lagi yang mengacak-acak backline dari MIBR, tapi Blazing Duet dari Chell. Yang akhirnya pun mendapatkan 1 poin kill tambahan, tapi triple kill dibalaskan oleh Hayop. Lethality power yang kali ini sudah mulai terisi. Akankah menjadi angin segar dan harapan untuk MIBR? ini dia jawaban dari MIBR Lost yang sedari tadi tidak mendapatkan celah untuk bermain Hayob. Yang sudah punya Sky Pierce. Yang sudah kita singgung dari awal juga jangan sampai pecah. Karena once Sky Pierce-nya pecah, Suyo-nya bisa online. Sekarang di menit yang ke-9 Lord Up. Dimana Hunter Sword di tangan dari La La Land. Dan pasti akan menjadi jawaban untuk Vival atau bahkan Fumieko. Dan kalau kita lihat dari replay, semua bermula pasca tech charge dari Cini. Reaction yang begitu baik dari Padinya dan ternyata reaction tersebut dibalaskan lagi dengan La La Land yang emang mendapatkan juga poin assist. Bantu juga dengan Hayop. Lord bisa terlihat di sana di all-in Lordnya. Oke, dan harusnya tidak ada upaya kontes ya dari MIBR juga. Mereka biarin dulu Lordnya didapatkan oleh tim Vitality. Tapi ya mereka bisa manfaatin kayak momentum-momentum masuk dari tim Vitality kayak tadi ya. Itu dia. Balikin. Beda ya emang ya kalau kita ngomongin soal drafting tank jungle. Dimana mereka bisa lebih berani untuk pegangin area dari Sungai dan Lord. Tech charge defensif. Yap, tabrakan dari Circling Eagle dibalaskan dengan Tectonic Charge Vivian. Masih punya flicker untuk mundur. Dan itu harusnya shield dari Flash of the Oasis ya. Ya, Flash of the Oasis yang udah ke-trigger. Berarti harus menunggu 1 menit ke depan untuk bisa dive sedalam mungkin. Apalagi dengan adanya satu Ancient Talisman ya berarti. Di Magic Power-nya sebenarnya udah lumayan punya. Karena emang sekarang baik itu shield atau efek heal, terutama dari support, itu efeknya didapatkan dari Magic Power. Jadi wajar banget kalau nanti mungkin dari Vivian next itemnya bakal lari ke Holy Crystal. Atau bahkan ke Blood Wings. Atau apapun itu yang bakal menambahkan Magic Power dari supportnya agar nanti heal evac yang bisa dia torehkan kepada teman-teman itu lebih tinggi.
Oke. Tapi ya masih nge-split ya untuk Uranus dari Mikiari juga. Tapi ya dipotong balik dengan adanya Fumi Echo, tidak akan dibiarkan begitu saja pastinya. Lord sudah marching in menuju ke arah satu buah base top turret yang tidak akan di-follow oleh tim Vitality karena mereka fokus dulu nih untuk menghancurkan inner turretnya. Ini paksa ya, untuk pasifnya terlebih dahulu. Buset. Mikiari juga motong dua lane agar tidak tipus lagi di bagian mid lane-nya. Di fight di atas. Oke, dengan heavy spin memang coba menjepit ke arah seorang Ray, tapi terlalu dalam nampaknya sehingga kali ini Hayop yang berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan dan ditutup jalannya. Tapi Cini mencoba untuk kabur saja, tapi di flicker balik oleh Padinya dengan damage yang sudah cukup besar. Tapi Fumi Echo tertinggalkan sendirian. Masih ada flicker sebenarnya, jemputan coba untuk dilakukan oleh Vivian, tapi Fumi Echo mendapatkan Padinya. Masih sempat untuk bisa melakukan ada pertukaran dan Vivian hadir sebagai support system andalan dan itu dia Guiding Wind menyelamatkan Fumi Echo. Oh, di belakang pun akan ada pertukaran Mikiari, tapi ternyata Blazing 2 defensif. Hayop yang dalam ancaman sekarang. Dan itu dia shutdown yang akhirnya didapatkan oleh Chell sebagai pertukaran kill yang dari tadi hilang untuk tim Vitality. Wah, eksekutor andalan ya di pada kali ini harusnya akan ada triple kill didapatkan oleh Chell. Lalalen tidak akan bisa kemana-mana karena tabrakan dengan Circling Eagle membuat dari Lalalen harus jadi player keempat dari MIBR yang hilang, menyisakan Padinya sendirian. Wow, fight back. 3 melawan 4 hanya karena Fumi Echo berhasil untuk nge-buying time dan Padinya coba untuk melakukan gerakan defensif sendirian. Wah, gak bisa. Harusnya berat sih untuk Padinya. Hanya Brilliant Soft Order aja yang ke-trigger, tapi tim Vitality mereka juga bermain dengan cukup disiplin. Tidak akan memaksakan kehendak karena satu persatu pemain-pemain dari MIBR udah spawn. Satu buah base turret cukup dikantongi. Memilih untuk eksekusi netral objektif. Berikutnya Lord yang muncul. Lord, tapi belum mau di start ternyata. Mereka pastikan laningnya menang dulu. Mereka pastikan mereka menang dari segi struktural juga. Top lane lagi bagus-bagusnya. Kiari menerima damage yang sangat masif sekali. Ini udah nggak boleh diremehkan lagi sih kalau kita ngomongin soal deal damage di mid game. Cloud plus efek dari Glowing Wand ini pegang sama Cini. Ini yang akan menjadi mimpi buruk bagi Mikiari. Dan sementara itu Fumi Echo nge-spot Mikiari di sana. Wah, bocor Mikiari sih. sendirian. Ini bocor banget sih, lihat efek Terrify nge-trigger dari sebuah Purify untuk Mikiarinya juga. Nah, ini nggak ada Purify. Tidak akan lebih semena-mena lagi nih untuk Mikiari. Nah itu dia, di top lane juga wave minion sangat banyak sekali. Menguntungkan untuk tim Vitality dan secara nggak langsung MIBR loss. Mereka harus mundur. Top lane-nya akan dipush secara perlahan. Sementara itu di bagian Lord-nya juga lagi dibuat dilema. Karena ditarik ulur sama Chell. Ya, tapi kayaknya mereka akan biarin topnya sih. Mereka bakal coba untuk paksa kontes, tapi lihat Lalalen. Tidak bisa lagi menahan damage yang terlalu banyak, harus mundur. Heavy spin-nya tertrigger, kali ini tidak ada Purify untuk Mikiari. Tapi di sisi lain Lalalen juga tumbang dengan adanya Vivian dengan damage yang cukup besar. Fumi Echo lagi-lagi mengacak-acak backline dari MIBR. Flicker keluar dari Padinya untuk bisa melarikan diri. Menyisakan 3 pemain dari MIBR. Mereka harus merelakan saja Lord yang dari tadi udah coba untuk ditarik ulur. Siapa yang sangka bahwa Lalalen akan dikejar sejauh itu dengan Circling Eagle. Dan menerima damage dari Vivian yang begitu masif. Sedari tadi kita bilang soal ngomongin Soul Bloom. Yang damage-nya emang pelan, tapi lama-lama akan sangat berasa sekali. Glowing Wand di tangan dari Vivian. Mikiari udah nggak bisa semena-mena lagi untuk bermain. Untuk nge-cut. Seperti di 2 menit sebelumnya. Bahkan Malefic Gun dari Chell. Winter juga sudah di tangan dia. Ini bareng sama Lord. Mid-nya bakal di-freeze. Vival pun sudah memiliki Immortality. Ini udah pasti bakal lebih berani untuk bermain dengan 2 lane saja. Dan akan coba buat endgame di menit ke-15. Ya, Mikiari masih ya, kelihatan sih harusnya di atas juga. Tapi Vival perlahan-lahan mundur dulu. Padinya udah kehilangan setengah dari HP-nya juga. Satu persatu base turret sudah mulai dihancurkan oleh tim Vitality. Winter Crown, Immortal sudah coba untuk dibuat oleh tim Vitality. Marching ke dalam aksi defensif untuk MIBR. Tectonic Charge connect ke arah 2 orang dan damage begitu besar. Dan double kill didapatkan oleh Hayop. Bukan cuma sekedar bisa defense, tapi 2 poin kill tambahan untuk MIBR menjadi nafas lagi untuk mereka. Winter Crown ke trigger, kali ini Fumi Echo mencoba untuk melarikan diri, tapi Tectonic Charge dari Cini. Masih ada flicker juga untuk melarikan diri kali ini MIBR. Mereka akan mengejar. Efek Terrify membuat dari Hayop membalaskan keadaan. Immortal dia pecah. Tapi lihat bagaimana Lalalen juga hadir. Tapi Hayopnya tumbang di tangan dari Vival dan
flicker begitu saja. Cini masih punya efek Tarify dan Cini akankah selamat dan ternyata kali ini Vival maju dan immortalnya pecah. Wah, tapi masih dikejar dengan ada order brilliance triple kill dari Padinnya dan menjadi wipeout. MIBR loss. Baru saja memenangkan team fight yang begitu chaotic. Dan ternyata team Vitality yang harus reset. Mereka kehilangan Vivian dan Chell di waktu yang sangat-sangat buruk ketika mereka melakukan push. Ketika mereka ingin melakukan sebuah attack di high ground. Dan sekarang mereka harus build up lagi. Mereka harus memanfaatkan lagi 3 lane push yang mereka dapatkan. Karena ingat, mereka belum mendapatkan base terakhir sebagai poin kemenangan. Mereka harus mengulang lagi penyerangan mereka dari Lord terlebih dahulu. Yeah. Kalau kita lihat dari replay, bahkan ini ada pengorbanan yang dilakukan oleh Fumieko dan Vival terutama. Agar Cini bisa pulang, tapi ternyata Cini dikejar sama Padin ya. Dan poin yang lebih mengerikan ketika sudah mulai masuk mid game adalah Lalaland punya Demon Hunter Sword. Dan Padinnya, dia punya 1 Wishing Lantern. Bocor ya. Bocor banget, tapi Kiari. Wah, Mikiari. Bonify-nya ke-trigger, di-trigger lagi dengan Circling Eagle, ditabrak begitu saja. Akankah sempat untuk bisa melarikan diri dan harusnya tidak bisa karena Vivian. Soul Bloom yang begitu menyakitkan, tapi di sisi lain Lalaland coba untuk dikejar. Fumieko dengan adanya sebuah Bravest Fighter, Padinnya masih sempat untuk bisa beli Heroes of Order dengan ada Winter Crown juga, tapi Lalaland bakal coba dikejar dengan ada Chell. Damage yang begitu menyakitkan dengan ada Blazing Duet yang dibuka, shutdown dan bahkan double kill. Dibalaskan satu sama lain karena Hayop yang juga mengisi lagi dari stack Vitality yang dimiliki. Akan menuju ke arah seorang Maniac karena sekarang Hayop mencoba untuk masuk dan ternyata gagal untuk bisa mengejar ke arah Vivian yang menyisakan dirinya sendirian untuk tim Vitality. Masih ada efek dari Flask of the Oasis yang membuat Vivian survive, tapi pertukaran killnya 3 tukar 4. Udah pasti bakal rugi banget untuk tim Vitality yang awalnya mereka unggul hampir 5.000 gold, sekarang turun menjadi 2.500 gold, turun lagi menjadi 600 gold saja. Pengejaran yang dimulai hanya karena stack Sky Pierce dari Hayop dan sekarang hanya bermain dengan struktural. Ketika Lord Evolve sudah muncul, Hayop akan mencoba untuk men-take over Lord ini. Tarik ulur oleh Vivian, diberikan poke damage perlahan. Attack charge yang miss the shot. Ini waktu yang tepat untuk melakukan counter attack. Wah, di retake kah untuk Lordnya? Karena benar-benar diganggu dan ngebuat akhirnya dari MIBR mereka lepasin Lordnya. Hayop gak punya immortal. Ini yang cukup berat kalau misalkan dia emang mau paksa masuk karena Fumieko kembali dengan targeting yang dia tunjukkan menuju ke arah seorang Hayop. Kali ini Vival berhasil untuk bisa mendapatkan Lord menjadi milik dari tim Vitality. Akankah ada team fight lanjutan karena tim Vitality memilih untuk disengage saja? Buying time dari Vivian membuat MIBR loss kayaknya cukup ragu di sana. Ketika mereka mungkin ingin melakukan kontes terhadap Lord, mereka ingin sekali mendapatkan Lord Evolve ini. Tapi ternyata timingnya masih bisa dibilang nggak menguntungkan untuk mereka karena survive lagi beberapa member. Tapi wait a minute, Sakit banget itu langsung hilang. instant kill. Ada Padinnya juga di sana soalnya. 4 lawan 5 dengan Lord Evolve tim Vitality. Apakah mereka bisa menutup game ini? Karena sepertinya mereka tidak akan memaksakan kehendak dengan Lord Evolve sekalipun. Dalam keadaan mereka 4 lawan 5, 30 detik tanpa Vivian. Oke, tapi kita akan lihat gimana Fumieko ya. Udah ada di depan. Akan pasang badan terlebih dahulu. Tapi itu dia mencoba untuk masuk. Damage yang disumbangkan oleh MIBR juga nggak main-main. Terjebak sendirian, mencoba untuk kabur dan flicker tectonic charge. Ngebuat dari Padinnya menyumbangkan damage dengan optimal. Vival kali ini bakal coba dikejar. Heroes of Order masih bisa dikeluarkan oleh Padinnya dan itu dia Fumieko yang tertangkap. Reset, dan reset tim Vitality. Pressure-nya sekarang ada di mereka. Karena untuk menumbangkan Hayop tidak semudah itu ternyata. Kalau kita lihat dari replay, tim fight 4 lawan 5, even dengan Lord Evolve sekalipun gak bisa dieksekusi dengan manis. Malahan tech charge-nya dari Ray yang dari tadi kita pertanyakan di game 1 gak ada impact-nya, tidak terlihat dampaknya. Tapi game yang kedua banyak banget tech charge yang begitu on point dari Ray. Dan Padinnya sih menyala sekali loh. Itu tadi kan pas Vivian masuk hilang karena Cast Assault kan harusnya. Iya, Cast Assault, Wishing Lantern, Holy Crystal, Divine Glaive. Wadaw. Berpasti ya, ini pedihnya luar biasa. Apa Match Trinity ya bilang? Match Trinity. Kalau kata Play.
Kalau kata orang-orang Bogor. Orang-orang Bogor. Kata Clay. Apa match Trinity? Match Trinity. Boleh. Kalau Swift ya ini. Dari itemnya Cloud ya. Mikiari. Kelihatan sendirian. Expanding River memanggil. Apakah akan ada pertukaran? Mikiari dengan Lord Evolve lagi. Gas. Purify-nya ke-trigger sih sebenarnya, tapi masih ada Immortal juga dan cukup berat untuk numbangin Mikiari secara instan pastinya. Oke, sabar lagi. Tidak ada pertukaran nyawa, tapi hanya ada beberapa resource saja yang keluar satu sama lain. Akankah ada sebuah aksi balasan? Tapi enggak ya. Vitality sebenarnya mereka juga unggul dengan hancurnya 3 base turret dari MIBR. Struktural. Mereka menang dari sisi strukturalnya. Dan Hayop muncul di bagian base untuk membersihkan wave minion yang tersisa. Lord dipukulin. Dan sekarang penentuan di menit ke-21 bahkan. Padinya hilang. Mencoba untuk masuk, tapi gak ada flicker tadi dari Padinya juga. Jadi gak bisa mundur dan sekarang Fumi Echo kembali lagi untuk bisa memisahkan adanya pemain-pemain dari MIBR. Teamfight coba bakal dicari oleh tim Vitality kali ini. Walaupun Hayop mendapatkan mega kill, tapi di sisi lain Lord Evolve didapatkan oleh tim Vitality. Oke, Ray dipoke lagi, tapi Mikiari 2 wave bahkan dia potong. Tapi sekarang apakah dia sempat untuk pulang, untuk mundur ke belakang? Concentration digunakan. Kali ini dia tidak akan bisa kemana-mana. Gak ada Purify, gak ada mana. Immortality pecah. Timing yang baik sekali untuk melakukan kontes Team Vitality 4 melawan 3. Ya, plus Lord Evolve yang sekarang ada di tangan dari tim Vitality. Akan bisa main di top lane juga. Iya, dan kita akan melihat nantinya momentum dari Ray seperti apa. Oke, Padinya 5 detik. Defense. Padinya 5 detik. Chini pegang tech charge. Oleh Crystal dari Lalaland. Hati-hati, jangan sampai terbawa suasana. Karena fight-nya cukup imbang 4-4 ini sekarang. Iya, Lordnya masih harus ditangani terlebih dahulu. Tectonic Charge memang kena, tapi Dibalisin. ada balasan kembali yang dilakukan oleh tim Vitality. Winter Crown coba untuk dibuka juga. Blast of Order tepat waktu dari Padinya untuk bisa kabur. Sehingga kali ini fokus menuju ke arah base-nya juga yang dilakukan oleh tim Vitality. Cicilan demi cicilan menuju ke arah base, tapi ternyata langsung saja diusir dengan adanya Viva dengan satu buah heavy spin yang coba untuk dibuka juga. Chell, Blazing Duet, terkena efek cancellation. Ray mencoba untuk mundur lagi dan ternyata MIBR loss. Masih bisa survive dan bertahan. Wow, di bawah sampai dengan late game. Menit 23 setelah tadi kita sempat lihat game yang cukup cepat. Game yang cukup mendominasi. Dan sekarang dengan keadaan yang seperti ini, lagi-lagi pressure-nya gak lepas. Akankah mereka akan bermain dengan metode yang berbeda? Mereka nggak akan bermain di bagian top lane, mereka bermain di bagian bottom lane untuk melakukan split push. Karena untuk memisahkan Lalaland dan juga Padinya, ini bener-bener butuh effort banget. Dan Chell juga nggak seleluasa itu nggak sih, kayak kena geser grok aja, kena knockback ya udah terkena efek cancellation kayak tadi. Jadi ya, tapi kalau misalkan dia nggak menggunakan Wind of Nature, dia nggak bakal bisa bebas dari Hayop. Chell. Waduh, untungnya masih ada flicker untuk kabur. Itu dia damage yang sudah tidak main-main pastinya. Cukup berbahaya. Oke, conceal-nya buat defensif ya. Untuk kabur dari pengejaran yang dilakukan oleh tim Vitality. Dan Mikiari lagi. Yang bermain di laning jauh. Oke, tech charge imitasi dari Chini. Ini udah mulai tadi. intensitasnya tinggi banget. Itu dia makanya one mistake. Dan game akan berbeda tentunya keadaannya. Lord ditarik-tarikin tapi ingat ada Kimi dari Lalaland. Sementara Vival masih bermain-main di depan sana. Action Pulse nggak connect. Bottom lane. Mikiari masih ngebadanin dan nge-zone out. Chell yang bahkan sampai beli si Halberd. Sekarang ditarik ulur lagi. Mau di-cancel kayaknya Lordnya. Sebentar di bottom lane, lihat Seedling Eagle pengejaran dari Mikiari. Yang lumayan ngebuang waktu. Wah, lama banget dan bahkan gak tumbang ya. Udah gerak sebegitunya loh. Ini jangan lihat dari KDA-nya 150 ya buat Mikiari loh. Benar. Iya, yang dari tadi gangguin. Yang bikin gak end game. Karena split push yang dilakukan gak bakal bisa berjalan. Ketika Uranusnya motong 2 lane sekaligus. 2 kali ya. 2 kali, tapi wait, 4 wave minion di bawah dilepaskan. Berarti landing jauhnya bakal dimenangkan oleh tim Vitality. Sementara Mikiari dipanggil, sebenarnya bakal ada kontes team fight. Dan ternyata Padinya Order Brilliance defensif. Dan Chini dipanggil barusan.
Dengan ada Guided Wing Charge. Jangan sampai tumbang Mikiari, tapi ada Tectonic Charge balasan juga yang dilakukan oleh Ray kali ini. Memang connect, tapi tidak ada follow up damage secara pasti. Hati-hati wave minion yang akan menjadi sebuah permasalahan dari MIBR. Dan akhirnya kita, gila. tabrakan terjadi lagi, Cel. Masih bisa kabur dengan satu buah BMI, tapi mortality dari Vival udah mulai terpecahkan juga dengan Winter Crown dan dijemput begitu saja dengan Guiding Wind, tapi La La Land terkena efek Terrify dan dibalaskan keadaannya di mana Celnya memotong jalan pulang Wave untuk bawah, memulai. wave bawah. Bahkan wave bawah sudah mulai bertumpuk minion demi minion dari tim Vitality. Akankah mampu padinya sendirian untuk bisa melakukan defense dan harusnya masih sempat. Dipisahkan tim fight-nya terbagi menjadi dua. Hayop dan juga Lalayan tumbang. Ray next target ternyata, tapi mereka nggak mau orang lagi. Mereka mau endgame. Mereka target langsung ke depan base. Oke, akankah mampu untuk kali ini tim Vitality melakukan endgame karena Tectonic Charge lagi-lagi momentum dari Ray yang akhirnya membuang ada sedikit